Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulamikum fid darain amin. Muqaddimah. La ta'jiz akhil mu'min wa la taksal anis sa'yi li'aqdi halaqati ta'lim lil atfal wasyabab wal kibar fi madinatika aw qaryatik. Fa inna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lak man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujur man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'a. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ballighu anni walau ayah. Rawahu al-Bukhari an Abdullah ibn Amr. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali setelah libur sementara menjelang Ramadan sampai di sore yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan amalan kita khususnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dihidupkan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang dengan keadaan yang lebih sempurna, yang lebih istimewa, dan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita sudah membahas mengenai maksud dan tujuan daripada kitab Maqasid Halaqat Ta'lim. Kali ini masuk di dalam muqaddimah, yaitu kata pengantar. Dikatakan jangan kamu lemah wahai saudaraku yang beriman, wala taksal, dan jangan kamu malas, anisai, untuk berusaha li'aqdi halaqati ta'lim, membuat halaqah ta'lim, pembelajaran, lil atfal, untuk anak-anak, wasyabab, pemuda, wal kibar, orang-orang dewasa atau tua, fi madinatika aw qaryatik, di kotamu atau desamu. Ketika kita menuntut ilmu, di antara yang membuat ilmu itu semakin berkah dan manfaat, kita meniatkan untuk bukan hanya memahamkan kepada diri kita, tapi juga memahamkan kepada orang-orang sekitar kita. Karena ilmu yang diketahui itu ada kewajiban diamalkan untuk orang lain selain pada dirinya.
Sehingga mau tidak mau ketika kita memahami suatu masalah dan mendapatkan orang salah di dalam menjalankan, antara orang itu lupa atau tidak mengetahui, maka wajib yang mengetahuinya untuk menjelaskan, untuk mengingatkan. Karena itu masuk di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran. Siapa di antara kalian yang melihat dan mengetahui kemungkaran. Lah, kemungkaran itu bukan terjadi hanya di dalam hal-hal yang diharamkan. Judi, minum khamar, zina. Tapi kemungkaran itu bisa terjadi dari orang-orang yang semestinya mereka mengetahui, mengerti, tapi dia meninggalkan untuk mempelajarinya sehingga apa yang dijalankan keliru, salah. Lah, di situ kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Bukan kita biarkan. Nah, kita tahu orang itu salah, maka antara orang itu memang nggak ngerti, kita kasih tahu, antara itu orang ngerti sehingga kita ingatkan. Karena itu pernah terjadi, kalau nggak salah, Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Abu Hanifah di Masjidil Haram mau sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau kita di Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya dengan apa? Dengan tawaf. Ini masih Masjidil Haram, mau sholat sunnah, tahiyatul masjid. Kalau nggak tahu kan nggak mungkin. Pemimpin madhab nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu. Sehingga diingatkan oleh siapa? Anak kecil yang belajar, yang mengerti, melihat ada kesalahan atau kelupaan yang terjadi. Diingatkan, apakah di dalam mazhabmu tahiyatul bait ini dengan sholat? Ingat, oh iya. Akhirnya berterima kasih. Nah, itu gambaran bahwa apa? Kita ketika memiliki ilmu, jangan hanya untuk kita. Karena ilmu yang kita miliki ini wajib kita ajarkan kepada yang lain. Wajib itu. Nah, karena itu kita di sini diingatkan, jangan pernah males, enggan mengadakan pembelajaran. Jadi pembelajaran ini harus dibuat. Bukan kita nunggu orang datang. Itu zaman dulu. Zaman dulu kita nunggu orang datang. Orang butuh, akhirnya mereka datang. Kalau zaman sekarang nunggu orang datang, nggak ada yang datang. Beda kalau warung dikasih sesuatu teko kabeh, datang semua. Nah, tapi kalau ilmu, orangnya yang berilmu cuma duduk manis di rumah, nunggu orang datang, nggak datang. Nah, tidak akan mungkin datang. Karena itu Imam Malik ketika dipanggil oleh raja untuk membacakan kitabnya Muwatta, katanya Imam Malik apa? Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ya kalau mau ilmu itu datang, bukan ilmu yang datang. Ditolak. Padahal raja yang minta, ditolak. Kenapa suruh datang? Karena orang dulu tetap datang, kalau sekarang enggak. Makanya harus buat. Nah, ketika kita pulang kita harus buat. Kalau enggak buat, jarang. Kemudian ada orang kampung datang, coba di sini buat, coba di sini diadakan, jarang. Nah, kecuali kalau memang orang tuanya itu haus ilmu untuk anak-anaknya, mereka akan datang. Kalau enggak, ya sudah. Kalau kita enggak membuat, ilmu kita hanya nganggur. Karena itu jangan malas, jangan enggan membuat halaqatul ta'lim untuk siapapun, untuk anak-anak,
untuk pemuda, dan untuk orang-orang dewasa. Karena itu beliau Habib Umar, Habib Umar ini selalu membuat pemahaman, sehingga kalau bahasa sekarang mungkin seperti seminar, tapi kalau seminar itu kan kelasnya anak-anak kuliah, seperti seminar di masjid ke masjid atau dari tempat ke tempat. Terkadang apa? Pegawai apa gitu dikumpulkan. Dalam beberapa bulan sekali dikumpulkan mereka. Di situ disampaikan kajian-kajian. Tapi setiap minggunya atau setiap bulannya ada yang sudah diperintahkan untuk mengawasi kajian-kajian itu. Tapi beberapa bulan sekali langsung Habib Umar yang menghadapi mereka. Itu untuk pegawai. Juga untuk yang lain. Untuk yang lain juga seperti itu. Jadi memang sengaja seperti itu. Karena apa? Memang dibutuhkan untuk mereka. Caranya apa itu? Ya itu tadi, mengkondisikan orang-orang untuk membuat, agar apa? Ilmu ini sampai kepada mereka yang pekerja ataupun yang anak-anak, yang dewasa dan yang lain sebagainya. Dan itu semestinya kehidupan orang yang berilmu. Kehidupan orang yang berilmu semestinya seperti itu. Jadi harus selalu memikirkan bagaimana apa yang saya miliki daripada ilmu ini sampai kepada berbagai macam orang. Berbagai macam orang yang ada di musola, yang ada di masjid, ataupun yang di luar keduanya, di luar musola, di luar masjid. Lah kalau kita mengajar, kita membuat, mengadakan majelis atau halaqah taklim dan lain sebagainya, itu akan masuk di dalam hadisnya Rasulullah. Di sini disebutkan beberapa hadis. Yang pertama, hadisnya Rasulullah, man da'a ila hudan kana lahum minal ajri mithla ujur man tabi'ahu. Siapa orang yang mengajak orang lain, mengajak orang lain. Mengajak kemana? Mengajak untuk mendapatkan ilmu. Mengajak untuk mendapatkan pahala. Mengajak untuk mempelajari sesuatu yang dapat meningkatkan ketaatan, kebaikan, ketakwaan. Mengajak orang untuk bisa menambah rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Lah orang yang mengajak ini, orang yang mengajak akan mendapatkan pahala persis seperti orang yang diajaknya. Kita punya teman, kita ajak sholat, kita ajak ke majelis, kita ajak ke tahlilan, kita ajak ke istighosan dan semisalnya dari kebaikan. Maka kita yang mengajak ini mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ini, walaupun mungkin saat itu kita nggak melakukan karena uzur atau karena sebab lain yang kita ajak terus lanjut, kita atret mundur, bukan karena males ngejak iki budal sing iki turu misalnya, ndak budal melu mekut temennya karena ajakannya dia, temennya keluar marung misalnya, enggak. Ini dia biasa ngajak karena dia biasa ikut, tapi pada waktu ketika dia nggak mengikut, nah karena sebab apa dia nggak ikut? Nah ini dia mendapatkan pahala yang sama. Pahala yang sama, layan kusudzalika min ujurihim syai'ah, tidak kurang sedikit pun. Jadi kalau dia ikut pahalanya double, dia sendiri mendapatkan pahalanya, orang yang diajak mendapatkan pahala, dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang diajaknya, double berarti dia. Kalau dia nggak ikut, berarti dia mendapatkan pahala dari seperti pahala temannya yang pernah diajak, akhirnya karena ajakan dia akhirnya ikut. Kan nggak rugi itu berarti. Kalau urusan dunia kan pasti itu kita lakukan, urusan dunia duit, duit pasti. Tapi kalau pahala terkadang kita ini zuhud,
zuhud. Kok wis akeh pahalai. Ya. Enggak mau, padahal faedahnya lebih besar ketika dia mengajak. Itu hadis yang pertama, riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Hadis yang kedua, perintahnya Rasulullah, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr. Perintahnya Rasulullah, balighu anni walau ayah. Katanya Rasulullah, sampaikanlah, ajarkanlah dariku walau ayat, walaupun itu hanya satu ayat. Walaupun kalian hanya menyampaikannya satu ayat dari banyaknya ayat yang kalian dengar, atau banyaknya hadis yang kalian mengerti, ajarkan. Karena itu perintahnya Rasulullah. Rasulullah memerintahkan itu. Jadi kasarannya, siapapun yang mengetahui apapun dari apa yang aku ajarkan, baik itu dari ayat Al-Quran, hadis dan semisalnya, maka sampaikan itu. Nah, Nabi tidak memerintahkan kita untuk menyampaikan secara keseluruhan, tapi Nabi menyampaikan walau ayat, itu ghoya kan gitu ya, sekalipun satu ayat. Dalam arti kita punya banyak ayat atau hadis, tapi Nabi nggak memerintahkan semua ayat yang kamu tahu atau semua hadis yang kamu pahami sampaikan, enggak. Tapi Nabi mengatakan litaglil. Jadi walaupun sedikit dari apa yang banyak yang kamu miliki, sampaikan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Zubat itu. Fa'mal walau bil usyri kazakati. Walau bil usyur. Punya uang 1 juta. Gambaran ini. Punya uang 1 juta. Dia wajib mengeluarkan zakat hanya berapa? 25.000. 25.000 dari 1 juta kecil. Sedikit. Sama dengan ilmu. Ayat Al-Quran, hadisnya Nabi kita tahu banyak misalnya. Kitab ini, kitab itu kita hafalkan. Apa kita hafal, kita mengerti. Tapi kita ngajar misalnya Sulam Safina atau Sulam Taufik. Yang dipelajari ini kitabnya sudah tinggi. Misalnya I'ana atau Minhaj dan lain sebagainya. Tapi yang diajarkan Sulam Taufik tidak masalah. Karena apa? Nabi memerintahkan kita itu walau ayah. Jadi walaupun sedikit dari apa yang kamu fahami, ya, dari banyak yang kamu fahami. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda, menjelaskan kemuliaan, keistimewaan orang yang mengajar, orang yang menyampaikan. Kemuliaan yang dimiliki mereka, hadis riwayat Tirmidzi, dan dikatakan itu hadis hasanun sahih. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard. Bahwasanya Allah, para malaikatnya, penghuni langit dan penghuni bumi. Hatta namla fi juhriha. Sekalipun semut yang ada di lubangnya. Wa hatal hut fil bahr. Sehingga hewan yang ada di dalam lautan. La yusalluna ala muallimin nas al khair. Pasti mereka selalu memintakan ampun kepada Allah, kepada untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang mengajarkan kebaikan dimintakan ampun. Oleh siapa? Oleh penghuni langit, penghuni bumi dan malaikat. Bahkan hewan yang sangat kecil seperti semut yang ada di lubangnya, atau hewan-hewan yang ada di lautan. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di Muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah. Di Muqaddimah Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menyampaikan tentang niat. Kalau orang itu niatnya baik, niatnya lillahi ta'ala, niatnya dalam mempelajari ilmu itu hidayah, petunjuk, wajhallah waddal akhirah, hanya untuk Allah, karena Allah, maka ia akan mendapatkan kemuliaan. Di antara kemuliaannya apa? Tastaghfir hitanul bahr fil ma' idza sa'ait. Jadi kemanapun dia berjalan untuk belajar atau untuk mengajarkan, hewan yang ada di dalam lautan itu akan memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Dalam hadis ini sama,
ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, hewan yang ada di lautan, dan itu tidak sedikit. Berarti sekali mereka istighfar, sudah kita dapatkan apa? Jutaan bahkan lebih. Jutaan bahkan lebih. Kita ngajaknya sekali, ngajaknya sekali, tapi kita mendapatkan banyak permintaan ampun. Nah, kalau kita sendiri kan banyak istirahatnya dari istighfar. Makan istirahat dari istighfar. Tidur istirahat dari istighfar. Mungkin bersih-bersih masuk kamar mandi istirahat dari istighfar. Tapi ketika kita mengajak orang melakukan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada orang, mereka nggak berhenti. Hewan-hewan yang ada di dalam lautan atau yang ada di daratan ini, bahkan yang ada di udara, bahkan yang ada di langit, nggak akan berhenti memintakan ampun kepada Allah. Jadi mereka yang minta ampun, memintakan ampun untuk siapa? Untuk yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kemudian Allah akan memberikan rahmatnya. Allah akan memberikan rahmatnya, karena salah kalau dari Allah itu adalah rahmah. Jadi Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapa? Orang yang mengajak atau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Karena itu kita nggak boleh malas, nggak boleh nyantai, dan harus berjuang untuk membuat atau mengadakan halaqah, kajian taklim. Harus fokus itu dalam segala. Jadi segala, dari anak kecilnya, dewasanya, dan tuanya. Sedikit cerita. Anak kecil itu, khususnya zaman sekarang, itu banyak terlalaikan waktu mereka dengan kehidupan yang ada nih, handphone. Belajarnya sedikit, mainnya yang banyak. Apalagi 2 tahun terakhir, 2 tahun kemarin, mereka hampir selalu yang dipegang HP, karena belajarnya dari HP. Akhirnya mereka bukan hanya belajar dari HP, sambil main. Kalau dihitung mainnya jauh lebih banyak. Mainnya jauh lebih banyak. Pengetahuan yang wajib mereka ketahui, karena mereka beragama Islam, itu nggak dimiliki mereka, sudah nggak dimiliki. Lah ketika mereka nggak memiliki, akhirnya bertumbuh hari demi hari atau bulan demi bulan, mereka akhirnya apa? Nggak mengetahui kewajibannya, wajib melakukan, mereka nggak mengetahui, nggak mengerti. Lah kalau sudah seperti itu terus, akhirnya yang digambarkan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman itu Islam tinggal gambarnya saja, itu hampir kenyataan. Hampir kenyataan. Lah karena itu kita yang belajar ini, jangan ketika kita belajar kemudian berhenti di kita. Keluarga kita nggak kita kasih. Padahal mungkin di antara keluarga kita masih ada, ya, entah itu orang tua atau saudara, sepupu yang nggak ngerti. Harus kita bagi kepada mereka, harus kita ajarkan mereka, kita fahamkan. Dan kita harus punya cara, trik untuk mendekati mereka, untuk menyampaikan pemahaman kepada mereka. Jangan sikap kita seperti raja yang hanya duduk di singgasana. Kemudian kita hanya memerintahkan. Iya, yang diperintah itu kalau menjalankan sesuai. Kalau enggak, karena itu beliau ini adalah Habib Umar. Ketika beliau masih belajar di Baidho, ketika masih belajar di Baidho, pada mertuanya, ya, Habib Muhammad Al-Haddar, itu kalau sore
entah 1 minggu sekali atau 2 kali, itu Habib Umar itu datang ke lapangan bola. Datang ke lapangan bola. Nonton. Nah, kan main bola itu kan rata-rata kan pakai celana. Dan tidak sedikit mereka yang pakai celana pendek. Datang ke lapangan bola nonton. Pertama nonton. Kemudian dari sekali atau 2 kali mulai ada pendekatan ke 1-2 orang dari mereka. Akhirnya ketika datang di situ mulai ada apa? Penyampaian. Jadi sebelum mereka bermain itu Habib Umar menyampaikan. Bukan menyampaikan ini dosa, ini haram, enggak. Mengajarkan kepada mereka agar tidak sia-sia apa yang kalian lakukan dari olahraga ini, agar bernilai, diajarkan di situ. Jangan hanya main, tapi niat ini dan itu dan yang lain sebagainya. Akhirnya apa? Mereka olahraganya itu mendapatkan pahala dari niatnya. Ya, seperti yang dikatakan dalam Zubat, lakin idza nawa bi aklihil kuwa bi taatillahi lahum maqat nawa. Kalau orang makan niatnya baik, untuk apa? Supaya semangat belajar, supaya semangat sholatnya, enggak ini enggak itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari niatnya. Nah ini bola tadi kalau hanya sekedar main, hanya dapat keringat, hanya dapat capek. Tapi kalau dengan niat, lo kan akhirnya dapat pahala. Nah, di situ nanti diselingi. Kalau bisa pakai celana panjang, yang ini dan itu. Akhirnya apa? Ada kedekatan. Setelah ada kedekatan, baru mereka dididik dengan ilmu, diajarkan yang wajib mereka ketahui. Lah sama dengan ini. Ini membentuk. Kita bentuk dengan berbagai macam cara. Ya, untuk anak-anak, untuk dewasa dan untuk orang tua-tua. Intinya jangan malas. Karena kemuliaannya besar, yang kita dapatkan dari Allah sangat besar dan bukan kecil, dan itu tidak sia-sia. Ya. Kita buat hanya 1 orang aja yang akhirnya belajar, hanya 1 orang yang akhirnya terus yang mengamalkan dari banyaknya. Nah, dari 50 orang cuma 1, atau dari 100 cuma 1, dari 500 cuma 1, nggak rugi. 1 ini kalau mengajar, walaupun nanti dia dapat cuma 1 juga, nggak rugi. Kenapa? Setiap dia melakukan kebaikan dan yang setelahnya melakukan kebaikan, ini kita terus mendapatkan, ya, terus mendapatkan. Nah, dan nggak akan pernah berhenti. Ini multi level MLM yang tidak merugikan, ya. MLM yang tidak merugikan. Kalau MLM yang ada itu merugikan, karena yang paling bawah dan untuk apa-apa ngenes, ya, ndukure, sing paling ndukur tambah akeh. Tapi kalau ini ndak, yang bawah dapat, yang atas jauh lebih besar. Karena itu kalau kita mau nyalip pahalanya sahabat ya bisa. Kenapa? Ya, sahabat mengajarkan kepada tabiin, tabiin mengajarkan kepada tabiin, terus sampai zaman kita. Lah sambungnya dari mana? Dari para sahabat. Nah, karena itu kalau mereka sedekah dengan sedikit emas, kita segunung, itu belum menyamai, sudah belum menandingi. Kenapa? Sedekahnya kita yang besar itu dari ajaran yang didapatkan para sahabat dari Nabi Muhammad, sehingga mereka mendapatkan lebih besar. Nah, karena itu kita harus semangat, walaupun itu berat, ya, walaupun itu berat. Mudah-mudahan, ya, kata pengantar dan juga pembukaan kajian rutin kitab Maqasid Halagat ini menjadi penyemangat kita untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalankan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan segala macam manfaatnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.